Aku pernah disebut pengemis zaman now. Kata itu meluncur di kolom komentar. Seperti batu kecil yang dilempar, berkali-kali tidak selalu melukai kulit, tapi cukup untuk meninggalkan bunyi nyaring di kepala. Aku menatap layar sambil tersenyum, menahan napas agar suaraku tetap ramah. Di balik senyum itu, ada kelelahan yang kupeluk sendiri. Aku live hampir setiap hari, menyusuri cerita rasa, asap yang naik dari wajan, bumbu yang menempel di jari, suara minyak berdesis kuliner khas dari daerah ke daerah yang kucintai. Penontonnya banyak, antusias, hangat, dan ya, aku sering menyapa mereka dengan ajakan yang sama ketuk layar. Kirim hadiah, dukung perjalanan rasa ini. Bagiku itu bukan meminta-minta, itu cara bertahan. Suatu sore, deretan ikon berkilau muncul berulang-ulang. Hadiah paling mahal, berkali-kali, dadaku mengembang oleh syukur yang tak sempat diucap. Aku menyebut namanya dengan tulus, berterima kasih dengan suara yang sedikit bergetar. Tak lama, muncul pesan, minta diikuti kembali. Aku mengiyakan sebuah gestur kecil yang terasa wajar di dunia yang hidup dari interaksi. Sore itu juga, sebuah pesan masuk, bahasanya rapi, sopan. Katanya ada restoran baru, kuliner yang ingin diperkenalkan. Aku membaca pelan, menimbang-nimbang. Janji promosi terdengar masuk akal. Kami sepakat bertemu untuk bicara lebih lanjut di sebuah hotel berbintang tempat netral. Katanya, aku mengangguk pada layar ponsel, mencoba percaya pada profesionalisme yang dibungkus kata halus. Lobi hotel berkilau, lampu-lampu jatuh lembut di lantai marmer, langkah kaki terdengar terukur. Kami duduk berhadapan, membicarakan menu, konsep, rencana konten. Semuanya tampak rapi, tersusun. Ketika kesepakatan hampir ditutup, ia mendorong sebuah amplop. Uang tunai, 5 kali lipat dari yang kami bicarakan. Jantungku melonjak, lalu ragu. Ia menambahkan syarat dengan suara rendah, seolah itu hanya detail kecil. Daripada mengemis di lift, katanya, aku bisa beri sekarang. Kata-kata itu menggantung di udara, tak jatuh, tak pergi. Aku terdiam, menatap permukaan meja yang mengilap, seolah di sanalah jawabanku bisa kutemukan. Dunia terasa mengecil menyusut sampai seukuran meja di antara kami. Sampai bunyi sendok yang tadi berdenting kini terdengar terlalu keras. Aku menarik napas, pendek dan ragu, lalu mengembuskannya perlahan, berharap kebimbangan ikut keluar. Pikirkan saja, katanya, nadanya ringan, seperti menawarkan tambahan lauk. Kita sama-sama diuntungkan. Aku mengangguk tanpa suara. Dalam kepala, komentar-komentar berkelebat, pesan yang meminta hadiah, jam lift yang memanjang sampai mata perih. Angka-angka kecil yang kukumpulkan dengan sabar. Aku memikirkan perjalanan yang menunggu biaya, kamera yang harus dirawat, rasa malu yang sering kupendam ketika meminta, dan kebutuhan yang tak bisa ditunda. Semua itu berbaris rapi, mendesak, menuntut keputusan sekarang. Aku cuma butuh waktu, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuinginkan. Ambil saja. Ia tersenyum tipis. Tak perlu lama. Di sela keraguan itu, ia menyodorkan tisu. Gerakannya santai, hampir ramah. Ada sisa, katanya, menunjuk bibirku. Alasan sepele, terlalu sepele untuk dicurigai. Aku menerimanya, jari kami tak bersentuhan, tapi jarak terasa dekat. Aku mengusap pelan, merapikan diri, berusaha mengembalikan kendali pada hal kecil yang masih bisa kuatur. Lalu kepala terasa ringan, bukan pusing yang tajam, melainkan seperti udara di ruangan mendadak menipis. Pandanganku berputar pelan, garis-garis meja melebur. Cahaya lampu memanjang seperti ekor. Aku berkedip, mencoba fokus. Kau baik-baik saja? Tanyanya. Ada jeda sebelum pertanyaan itu. Jeda yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Sebentar. Jawabku. Kata-kata itu keluar tersendat. Suaraku terdengar jauh, seolah datang dari ujung ruangan. Aku menahan kursi, mencari keseimbangan. Napasku terdengar di telinga sendiri, terlalu keras, tak berirama. Ruangan terasa melambat, dan aku menyadari betapa cepat keputusan bisa terasa sementara tubuhku, entah kenapa, memilih melayang. Langkah-langkah berikutnya datang terputus-putus, seperti potongan film yang salah urut. Aku berdiri, atau mungkin dituntun, aku tak yakin. Ada bahu yang terasa kokoh menahan punggungku agar tidak ambruk. Hangatnya bukan penghiburan, melainkan penyangga sementara bagi tubuh yang mendadak lupa cara berdiri.
Lantai di bawah kaki terasa bergeser pelan, seolah aku berjalan di atas air yang tenang tapi licin. Pelan saja, sebuah suara berkata dekat telinga. Nadanya datar, terlalu tenang untuk situasi yang membuat kepalaku berputar. Aku ingin menjawab, ingin bilang aku baik-baik saja, tapi kata-kata menempel di langit-langit mulut, berat dan gan jatuh. Aku hanya mengangguk, atau mungkin kepalaku terayun sendiri dan langkah itu berlanjut. Koridor memanjang seperti lorong tanpa ujung. Lampu-lampu di langit-langit berbaris rapi, memantul di lantai hingga membentuk garis-garis cahaya yang bergetar. Setiap beberapa langkah, dunia terasa mengecil lalu mengembang lagi. Dinding seakan mendekat, lalu menjauh. Aku memusatkan perhatian pada suara sepatuku sendiri, berharap ritme itu bisa menjadi jangkar. 1, 2, 3 napas masuk, 1, 2 napas keluar. Tapi hitunganku sering hilang di tengah. Apa? Kita sudah dekat. Suaraku akhirnya lolos, tipis dan asing. Aku sendiri hampir tak mengenalinya. Sebentar lagi, jawabnya singkat. Ada jeda kecil sebelum kata-kata itu, jeda yang entah kenapa membuat dadaku makin berat. Pintu terbuka dengan bunyi lembut, lalu tertutup pelan di belakang kami. Bunyi itu seperti penutup sebuah bab halus, hampir sopan namun terasa final. Di dalam ruangan, udara berbeda, lebih sunyi, lebih tebal. Aku mendengar dengung halus dari pendingin, seperti napas ruangan yang terus bekerja. Suara-suara lain menjauh, seakan dunia di luar pintu memilih untuk mengecilkan volumenya. Aku duduk atau dibaringkan lagi-lagi, ingatanku melompat. Bantal terasa dingin di pipi, mataku berat, berkedip lambat. Di sela kelopak, bayang-bayang bergerak tanpa tepi yang jelas. Aku mencoba memegang waktu, tapi ia lolos dari genggaman. Jam di dinding mungkin berdetak, namun bagiku detiknya mengalir tak beraturan. Panjang dan pendek saling menukar tempat. Minum sedikit. Suara itu kembali. Ada gelas yang menyentuh bibirku. Aku mencium aroma samar yang tak ku kenal. Aku ingin menolak, namun tenggorokanku kering. Dan refleks tubuhku lebih cepat dari pikiranku. Seteguk lewat, lalu dunia terasa makin jauh. Seperti dilihat dari balik kaca buram. Aku terombang-ambing di antara bangun dan tidur. Kesadaran datang sebentar, lalu pergi lagi. Kadang aku merasa bisa membuka mata, kadang tidak. Kadang aku yakin sedang mendengar. Kadang semua bunyi larut menjadi satu gumam panjang. Ada saat-saat ketika aku sadar akan keberadaanku sendiri berat. Badan di permukaan yang empuk, dinginnya udara di kulit. Lalu kesadaran itu runtuh tanpa aba-aba. Malam berlalu tanpa garis yang jelas. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Waktu berlipat-lipat, seperti kain yang dilipat tergesa. Bayang berganti, siluet muncul lalu menghilang. Aku tidak mengingat teriakan, tidak mengingat perlawanan yang utuh. Yang ada hanya jeda-jeda gelap yang menyatu, diisi perasaan lelah yang tak kupahami asalnya. Lelah yang bukan sekadar fisik, melainkan sesuatu yang menggerogoti dari dalam, pelan tapi pasti. Sesekali, suara terdengar dari jauh. Entah suara orang lain atau gema pikiranku sendiri. Istirahat saja, kata itu melayang, tanpa arah. Aku ingin bertanya jam berapa, ingin tahu di mana tepatnya aku berada. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tenggelam sebelum sempat terbentuk. Yang tersisa hanyalah keinginan sederhana, agar dunia berhenti berputar. Dalam salah satu celah kesadaran, aku merasakan dingin merayap dari ujung jari. Sementara dadaku naik turun tanpa irama yang ku kenal. Napasku terdengar asing di telingaku sendiri, terlalu dekat, terlalu keras. Aku menghitungnya lagi, mencoba meniru ketenangan yang pernah kupunya. Namun setiap hitungan berakhir dengan kelupaan. Gelap kembali menutup, bukan gelap yang menakutkan, melainkan gelap yang mematikan lampu satu persatu, hingga tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Aku tenggelam di sana, pasrah pada arus yang membawa pergi kesadaran. Malam menyatu menjadi satu hamparan panjang, dan aku hanyut di dalamnya, tanpa pegangan, tanpa penanda, menunggu pagi yang entah kapan akan datang. Pagi datang dengan cahaya yang terlalu terang. Aku terbangun sendiri, tubuhku terasa nyeri, seolah semalaman membawa beban yang bukan milikku. Di samping ranjang, 5 gebok uang tersusun rapi, terlalu rapi untuk menjadi jawaban. Hatiku mengempis, aku duduk lama, memeluk diri, bertanya pelan. Di titik mana aku kehilangan kendali atas ceritaku sendiri. Siang itu aku mencari restoran yang dijanjikan. Aku berjalan menyusuri alamat yang dikirim,
bertanya pada orang-orang, memeriksa peta. Tidak ada, nama itu tidak dikenal. Janji promosi hanyalah bayang. Kesadaran itu jatuh seperti pintu yang ditutup dari dalam. Aku kembali ke kamar dengan langkah kosong, menatap uang yang kini terasa berat di mata. Sedih datang bukan sebagai tangis besar, melainkan sebagai bisu yang panjang. Aku memikirkan live-livemu, suara ramahku, tangan yang mengajak penonton mengetuk layar. Aku memikirkan bagaimana satu keputusan, satu kepercayaan, bisa memutar jalan sejauh ini. Apakah aku salah? Pertanyaan itu berputar tanpa ujung. Menjelang sore, aku menarik napas panjang. Aku tahu satu hal, aku harus lebih hati-hati. Dunia yang memberi panggung juga menyimpan jebakan. Aku tak ingin kisah ini menjadi penutup, melainkan peringatan. Aku akan kembali memasak, kembali bercerita tentang rasa, dengan batas yang lebih tegas, dengan mata yang lebih waspada, dan pada diriku sendiri. Aku berjanji, aku akan belajar membedakan dukungan dari tipu, kilau dari cahaya, agar langkahku ke depan tak lagi terseret ke gelap yang sama.